Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Oke. Waalaikumsalam. Udah lengkap ya, dan yang tadi di shift. Oke. Jadi untuk hari ini, sebelum saya untuk hari ini adalah terakhir sebelum kita UTS ya minggu depan. Insya Allah kita UTS-nya minggu depan di hari Jumat ya, di hari Jumat. Nanti bagi yang nggak shift normal di malam hari. Terus bagi yang kebetulan dapat shift mungkin di Jumat pagi atau Jumat siang gitu. Nanti nyesuaiin dengan waktunya gitu ya. Rasa intinya di hari Jumat lah gitu. Minggu depan insya Allah. Kira-kira bisa semuanya? Secara waktu? Bisa, Pak. Siapa? Formatnya nanti insya Allah Siapa? kita ujiannya ini aja, lewat Zoom aja. Jadi interview aja gitu. Nanti saya kasih, jadi satu-satu gitu nanti. Ujiannya satu-satu gitu. Satu orang mungkin sekitar 10 menit lah atau 15 menit gitu, paling lama. Gitu. Jadi soalnya mungkin sekitar 3 atau 4 soal gitu, nggak banyak-banyak juga gitu. Oke. Materinya terkait dari awal sampai akhir, bisa jadi nanti random gitu, tapi yang pasti ada satu terkait dengan materi hari ini, materi baca film ya gitu ya. Materi baca film. Terus ada juga terkait dengan materi persiapan untuk untuk nembak film gitu ya, untuk melakukan penyiaran radiografi itu persiapannya apa saja gitu. Dan pokoknya yang terkait dengan dari minggu 1 sampai minggu kedua sampai minggu ke-7 gitu ya. Ya terkait sama itu ujiannya. Oke, jadi nggak banyak-banyak soalnya 3 atau 4 gitu. Nanti paling banter juga 5 gitu ya. Mungkin kita lewat Zoom satu persatu gitu nanti. Nah, nanti saya bikin waiting room gitu. Jadi nanti yang udah selesai keluar nanti masuk lagi. Jadi kayak ngantri gitu, ngantri satu-satu. Kayak gitu ya. Nanti insya Allah saya buat waktunya biar nanti nggak ngantrinya terlalu lama gitu. Nanti dibikin timeline waktunya gitu. Kira-kira bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Untuk yang sekarang masuk malam hari semua kah untuk minggu depan? Atau ada yang dapat shift siang minggu depan? Malam, Pak. Ada yang dapat ya? Oke lah. Yang hari ini datang. Kerjanya pagi semua, Pak. Oh, yang hari Kerjanya ini pagi semua. kerjanya pagi semua, berarti bisa malam ya? Oke, Bisa, Pak. Pak. Bisa malam, jadi kita akan mulai jam 7:30 lah, itu habis sisa, bisa kita mulai jam, mungkin sampai jam 9-an gitu ya. Setelah jam 90 menit, berarti satu orang, ini ada 9 orang ya, berarti satu orang 10 menit lah sekitaran, 10 atau 15. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai materi yang kemarin diberikan di learning? Itu padat dan banyak ya. Jadi kalau di slide-nya itu ada 60 slide sih sebenarnya. Cuman dibagi jadi 3 video gitu ya. Intinya memang terkait dengan pembelajaran defektologi ya, masalah cacat-cacat gitu ya. Mungkin udah belajar di semester kemarin, di inspeksi 1 ya kalau nggak salah ya. Bapak Moko dan sebagainya. Atau mungkin udah pernah dapat di luaran, atau mungkin di pekerjaan gitu ya. Udah terlalu sering dapat gitu. Ya intinya sih diulang-ulang lagi, cuman sekarang bentuknya di film radiografi gitu. Oke, untuk pembacaan film radiografi sih intinya di sini kita lebih ke diminta kayak detektif lah gitu ya sebenarnya, kita kayak detektif melihatnya kayak detektif gitu. Jadi kita bisa pinter-pinternya kita melihat filmnya gitu ya. Jadi curiganya seperti apa gitu. Jadi memang kita harus banyak kecurigaan di sini, banyak kecurigaan. Oke, jadi bagi yang tipikal orang yang gampang curigaan untuk jadi inspektor radiografi bagus di sini ya, bagi orang yang gampang curigaan gitu ya.
bukan curiga ke pasangan sendiri ya, gitu ya. Dalam ini curiga ke, oh kenapa seperti curiga ke film radiografi ini, bukan curiga ke hal-hal yang terkait apa hubungan dan sebagainya, bukan seperti itu ya. Oke. Oke, kita mulai aja untuk hari ini. Kita lihat film dulu ya. Kita lihat film. Ini ada satu video lagi sekitar 10 menit. Ini udah ada di learning sih, cuman sekalian kita malam ini kita lihat videonya bareng-bareng aja biar dan nanti kalau ada pertanyaan kita bahas diskusi gitu. Setelah itu nanti kita akan coba bahas satu atau dua cara baca film gitu ya. Kita diskusi bersama aja ya. Oke, kita mulai aja. Saya share screen dahulu. Oke, saya share screen. Oke, ya. Oke, semoga di sana udah bisa kelihatan ya. Ini sudah saya masukin di learning. Oke, sudah saya masukin di learning. Ntar dulu saya screenshot dahulu ya. Materi kuliah kita. Dua dari kuliah. Oke. Ya. Oke, jadi ini mengenai interpretasi radiografi yang terakhir mengenai solid inclusion. Terus mengenai lack of fusion dan terakhir mengenai ya defect pada root. Oke, mengenai defect pada root ya. Oke, kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini kita akan berdiskusi mengenai interpretasi radiografi. Oke, interpretasi radiografi yaitu sederhananya cara membaca film radiografi ya. Nah, berikutnya adalah solid inclusion. Apa itu solid inclusion? Salah satunya yang paling sering kita ketemu ya, itu namanya SLAC inclusion. SLAC. Nah, ini biasanya didefinisikan sebagai inklusi non-metalik atau bukan dari metal. Contohnya kalau semua di SMA kita ada flux itu sisa-sisa flux atau macam tertinggal di situ. Nah, ini terlihat ada di dalam ya, terlihat ada di dalam. Namanya inklusi itu harus ada di dalam. Dan ciri-cirinya bentuknya adalah kalau tadi sebelumnya berbentuk lingkaran, maka di sini berbentuknya irregular atau tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Kita lihat kalau dia tidak bulat berbentuk persegi, gitu. Terus ada juga agak berbentuk memanjang seperti ini. Kalau kondisi realnya kita lihat, contohnya ini adalah las-lasan, bagian pinggirnya ada seperti ini, ada inklusinya. Contohnya ini ngelas ya, ngelas belum dibersihin, belum cukup bersih. Ini menyisakan seperti ini, habis itu ditimpa lagi di atasnya dengan las-lasan berikutnya. Nah ini dia muncul terdeteksi kalau di X-ray atau gamma ray ya seperti ini, memanjang gitu ya, kelihatan memanjang. Ini adalah contoh-contoh dari solid inclusi. Oke, apa penyebabnya? Slack inclusi, slack ini biasanya sering terjadi itu di fluxnya untuk welding. Contohnya di SMA baptismal seperti itu. Kalau sama di MAG atau TIG, kalau sama dia ada silikanya bisa terjadi seperti itu. Nah ini yang paling sering jadi di SMAW biasanya cleaningnya nggak cukup bersih. Misalnya harus cleaningnya selain pas mau kita ngelas ini panjang, banyak pas satu, ngelas berikutnya pas kedua, ngelas berikutnya pas ketiga, pas keempat, pas kelima. Nah di antara satu pas dengan pas lainnya harus dibersihkan dengan baik. Nggak cukup kadang-kadang hanya dengan palu chipping, tapi harus juga dengan grinder. Nah dibersihkan benar-benar. Nah ini yang sering muncul slack seperti ini. Ya. Nah, slack ini kadang-kadang bentuknya beda kecil, ada memanjang, ada bentuknya. Intinya dia bentuknya irregular, nggak beraturan. Berbeda dengan yang gas porositas, dia bulatnya bagus dan sempurna. Kalau slack inclusion tidak. Oke, kita lihat contohnya di radiografi. Ini adalah contoh-contoh dari
slack inclusion yang bentuknya tidak beraturan ya. Oke. Jadi contohnya dia slack inclusion yang memanjang. Ya ini adalah bagian sini, bagian bawahnya adalah root. Kita lihat kalau root di sini bagian nah, dia ada di tidak beraturan. Memanjang seperti ini, dia adalah inklusi. Jadi artinya pada saat dia ngelas root, setelah itu si weldernya dia tidak membersihkan dengan baik di bagian root untuk di ngelas yang berikutnya. Nah ini bisa terjadi seperti ini. Nah nanti tolong berhati-hati untuk slack inclusion ini dengan undercut ya. Nanti ada bedanya. Kalau biasanya slack inclusion dia biasanya relatif lebih tipis. Maksudnya kalau undercut nanti ada beda lagi, dia lebih tebal, lebih. Nah kita harus seperti detektif lah intinya di interpretasi radiografi ini. Kita harus benar-benar mengamati dengan baik dan dengan sesuai dengan logik. Kita harus banyak pakai logika di sini. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita akan membahas mengenai lack of fusion atau ya isiannya kurang gitu ya, sederhananya. Contohnya kalau kita ada base metal, ada las-lasan, nah ini ada las-lasannya, ada las-lasannya kurang seperti ini. Las-lasannya kurang. Oke, seperti ini. Kurang juga di sebelah di sisinya. Nah, kalau di dalam, kalau di atas kelihatan mudah ya, pakai visual bisa. Nah, kalau di dalam di bagian satu ini pengisiannya kurang di bagian nomor satu. Atau kadang-kadang dia mengisinya kurang di antara satu pas dengan pas berikutnya. Oke. Ini kenapa biasanya terjadi karena satu skill weldernya kurang. Ya. Habis itu cara menggerakkan elektrodanya juga kurang bagus. Terus ya kadang-kadang bisa terjadi aflo atau ini pada saat ngelas unsur listriknya, apinya kita bisa kemana-mana. Terus ada juga arus dan voltase penyetingan yang kurang, yang nggak benar gitu. Terus bisa juga karena travel speednya, kadang-kadang keburu-buru bisa juga seperti ini terjadi. Oke. Terus ada cleaning di antara satu pas dengan pas berikutnya, kita bilang namanya internal cleaningnya kurang ya. Oke, berikutnya ada namanya juga overlap. Nah ini overlap bentuknya. Apa yang menjadikan biasanya paling sering sih slow travel speed ya, terlalu lambat, tekniknya juga kurang, terus juga karena arusnya terlalu rendah ya. Ada juga kadang-kadang kontaminasi sehingga tidak terlalu fusi di bagian sini seperti itu. Nah ini contoh overlap ini di bagian atau bagian kakinya ya, ini juga overlap juga untuk bajoin di bagian nya seperti itu ya. Terus nah ini ada juga defect-defect yang terjadi di bagian root. Nah, contohnya ini ada kurang isi di bagian root, atau kita bilang incomplete root fusion di bagian rootnya ini kurang. Oke, sebenarnya kita tahu kalau di visual ini langsung di reject ya. Ini di satu sisi root. Kalau ini kurang di dua-duanya kurang diisi. Oke. Ini biasanya apa yang penyebabnya? Pertama adalah ampernya atau tegangnya kurang. Terus root face-nya, root face bagian sini dia terlalu lebar sehingga penetrasinya kurang masuk gitu. Terus root gap-nya juga terlalu kecil, root gap-nya terlalu kecil. Terus dia ngelasnya terlalu cepat, bisa terjadi juga di sini. Seperti ini incomplete root. Terus masalah sudut dari elektrodanya kurang, bisa juga ada outflow dan kontaminasi. Gitu. Kita lihat di keadaan realnya. Nah ini adalah pengelasan di mana bagian root dia penetrasinya kurang sehingga di bagian ini kurang fusi, kurang isi. Ini kurang isi. Oke, ini kurang fusi, sini juga kurang penetrasinya kurang seperti ini. Kalau kita lihat, ya memang di sini bagian dari root yang bagian dari fit up-nya masih terlihat ya, bagian dari fit up masih terlihat. Nah, sekarang bagaimana kita lihat di filmnya? Oke, contohnya ada lack of root penetration, jadi bagian root di sini kurang isi ya. Nah ini adalah tampilan dari si radiografi. Caranya adalah kita pertama ada juga di sini
Nah, kita pastikan di tengah-tengah gitu ya. Nah, pastikan bahwa dia ada di tengah-tengah. Oh, berarti dengan cacat itu indikasi yang kita lihat berada pas di tengah-tengah. Oke, berarti pas ada di tengah-tengah dan ini berbentuk garis. Garisnya garis lurus. Harus lurus. Nah, kalau saya lurus seperti ini, maka bisa kita pastikan bahwa pada saat dia ngelas di bagian VTAP yang bagian sini belum terpenetrasi las-lasan, juga garisnya lurus. Ini ya. Ini adalah kurang penetrasi di bagian terut. Isiannya nggak nyampe ke sini. Nah, sekarang berikutnya sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah kurang isi, tapi yang di bagian root yang satu sisi aja, satu sisi. Kita bilang di sini satu sisi kurang fusi. Sebelah kanan oke, dia udah fusi, tapi sebelah kiri kurang fusi. Maka di sini untuk mendeteksinya kita tahu, oke, pertama gini. Ini bagian yang berwarna paling putih, sama ini kita lihat ini lebih putih daripada yang lain. Ini adalah dia daerah root. Daerah rootnya ya. Bagian putih. Oke, nah sekarang kita bantu dengan garis. Nah, bagian ini oke, ini bagian tengahnya. Dan kita lihat dia yang indikasinya kita agak geser, tadi agak sedikit dari tengah itu agak geser ke kiri sedikit. Nah kalau seperti itu maka kita harus melakukan kecurigaan bahwa ini terjadi di salah satu bagian rootnya saja, sebelah kiri ya, dan dia bentuknya lurus. Garisnya lurus. Kalau lurus itu berarti memang di sini bagian bagian root face-nya belum ke isi dengan logam las-las seperti ini. Oke, sekian sampai di sini untuk materi solid inclusion hingga sampai cacat di bagian root. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bisa dipahami ya penjelasan tadi mengenai solid inclusion dengan defect-defect pada root. Oke, cukup menarik di sini. Jadi kalau semua tadi yang contohnya ya, saya sambil share screen juga. Saya share dulu ya. Ini ada PowerPoint-nya. Ya ini ya. Coba bisa kelihatan di sini, saya perbesar. Ya, ini adalah contoh yang sebelah kanan ya, lack of root fusion ini, yang bentuknya garis lurus gitu ya. Nanti kadang-kadang kita sering kalau pas lagi belajar menentukan ini indikasinya apa, kita nanti suka terbalik-balik gitu. Maksudnya saya yang ini nih ya, nah yang ini nih ya. Ini suka kadang-kadang kita ragu apakah ini lack of root fusion gitu. Kebetulan di sini memang contohnya lack of root fusion ya. Jadi kurang isi di bagian root gitu. Tapi bisa juga kadang-kadang ini mirip dengan undercut gitu. Mirip dengan undercut. Terus mirip lagi dengan yang tadi inklusi, kayak ada slack yang di dalam gitu ya. Dan dia bentuknya lurus gitu ya. Nah, gimana cara memastikannya dan membedakannya? Kita melihat dari kelurusannya dulu. Kalau dia lurus banget gitu ya, lurus banget, seperti garis gitu ya. Ini contoh yang lurus gitu ya. Itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah ada masalah di bagian root, bagian rootnya, bagian root yang sini ya. Itu pasti ada masalah. Kalau bentuknya garisnya lurus gitu, kalau lurus banget gitu, ada masalah. Kalau dia bentuknya undercut, biasanya dia nggak lurus. Kalau undercut dia nggak lurus dia agak sedikit bergelombang gitu. Ya memang dia kayak garis ya, kayak garis panjang gitu, cuma dia nanti agak sedikit bergelombang. Itu kalau undercut. Jadi dia kalau undercut dia nggak garis lurus. Terus semama yang tadi contoh yang ini nih. Ini contoh yang ini ada slack di dalam nih, slack tapi dekat daerah root ya kebetulannya. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini adalah slack, ini adalah mirip-mirip dengan undercut, cuman bedanya adalah nanti dia bentuknya nggak beraturan. Bentuknya nggak beraturan gitu. Kalau undercut nanti biasanya lebih bergelombang gitu ya, nyesuaiin kontur gitu ya. Nyesuaiin kontur. Jadi mungkin ini agak sedikit tricky ya, agak sedikit kita harus benar-benar sangat-sangat curiga di sini. Oke. Bisa harus sangat-sangat curiga. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita mungkin latihan beberapa
baca gitu ya. Diskusi sih nggak latihan ya kita. Diskusi untuk ini. Ada pertanyaan? Atau kita langsung aja diskusi? Boleh Pak, langsung aja. Boleh Pak, diskusi aja Pak. Oke, saya udah siapin beberapa gambar. Semoga bisa kelihatan di sana. Sebentar ya. Saya share screen dulu. Oke, nah ini. Oke, ini ada gambar seperti ini. Saya perbesar nih. Oke, ini seperti yang ditunjukkan oleh panah ya. Seperti yang ditunjukkan oleh panah. Oke, apa yang pertama harus kita lakukan? Kita harus tahu bahwa las-lasan ini tengahnya ada di mana. Tengahnya ada di mana? Kita tengahnya. Lihat tengahnya itu dari yang paling putih. Ini yang paling putih oleh garis saya. Kebetulan kalau di sini sih saya cukup jelas bisa melihat bagian yang kursor saya yang bergerak ini. Ini adalah yang warna paling putih. Di sana kelihatan ya? Ini paling putih? Kelihatan Pak. Ya, ini paling putih ya. Kelihatan Pak. Oke, berarti dan ini dia nggak dari yang putih dia agak geser. Dari yang putih dia agak geser. Kelihatan banget ini dari putih nanti dia agak geser. Agak geser, jadi dia nggak pas di bagian yang rootnya. Jadi dia agak geser nggak di bagian rootnya. Oke, nggak di bagian rootnya. Terus setelah itu kita lihat garis, dia membentuk garis ya. Membentuk garis ini, dan dia cukup lurus ya, cukup lurus membentuk garis, bentuknya cukup lurus. Terus gimana bentuknya? Agak-agak enggak beraturan atau tidak nih bentuknya? Tidak. Tidak beraturan ya, tidak beraturan. Oke, tidak beraturan ya, tidak beraturan. Oke, jadi kalau kayak gini ceritanya, kira-kira indikasinya apa? Ya, kira-kira indikasinya apa? Black inclusion. Black inclusion, oke. Dari Undercut Pak. gimana? Tadi ada slack inclusion bagus. Terus ada lagi yang kedua? Tadi ada yang bilang? Ada lagi yang selain slack inclusion? Undercut enggak? Undercut. Apakah ini undercut? Oke, kita lihat ya. Oke, undercut itu biasanya terjadi adalah di bagian root yang bawah ini ya, atau di bagian yang paling atas, bagian capping paling atas, gitu, bagian sini nih. Itu biasanya terjadi di situ. Nah, kita lihat di bagian root, saya kurang tahu kalau di sana jelas atau tidak ya, cuman di sini warna putihnya cukup samar sih, cuman saya bisa sedikit melihat bahwa tapi dia agak di luar warna putih, agak di luar warna putih. Di luar yang warna putih. Jadi saya bisa pastikan ini karena sedikit keluar sekitar ya, ini ada mungkin sekitar kalau di ini ya 22 mili atau 3 mili ya. Jadi di luar root gitu. Jadi bisa dipastikan ini bukan undercut. Sudah bisa dipastikan ini bukan undercut dan ini ada di dalam. Dan karena bentuknya tidak beraturan, ya kita bisa mencurigai. Nah, sekali lagi kita harus curiga karena tidak beraturan, bentuknya lurus, berarti ini adalah gara-gara weldernya pas lagi ngelas yang bagian sisi ini dia satu sisi gitu, dia tidak bersih. Membersihkannya dengan gerinda. Ya, kita tahulah namanya welder di lapangan, apalagi kalau ngelas SMAW gitu ya. Ya, apalagi di bagian dalam gitu ya, kalau nggak ada inspektornya ya suka-suka dia gitu ya, apalagi kalau welder di ya welder yang nggak ini lah, yang nggak bertanggung jawab gitu. Kadang-kadang saya di shipyard atau di mana kadang suka kejadian gitu, welder belajaran gitu. Kadang-kadang kejadian ini cukup sering. Gitu. Nah kita harus memastikannya, makanya pentingnya inspektor ini biar hal-hal kayak gini tidak terjadi. Oke ya, jadi ini adalah indikasinya yang paling mendekati dan saat ini adalah slack inclusion, gara-gara dari fluxnya ya, flux yang nggak dibersihkan dengan baik. Lanjut ya. Oke, nah sekarang ini. Oke. Sekarang ini ya, seperti ditunjukkan di panah. Seperti ditunjukkan di panah. Oke, kita mulai dari yang paling putih dulu. Yang paling putih di bagian tengah sini ya. Ini paling putih ya. Nah, ini. Oke, berarti ini adalah bagian yang kiri kanan ini adalah bagian rootnya ya. Bagian rootnya ya. Bagian rootnya.
Terus yang atas ini adalah ini cappingnya. Ini dan kita lihat indikasinya ada di bagian root ya, ada di bagian root. Terus bentuknya gimana? Bentuknya hitam, ya agak elips gitu ya. Oke, kira-kira apa nih indikasinya? Incomplete penetration, Pak. Incomplete penetration. Incomplete penetration. Oke, incomplete penetration di mana? Di root atau di atas? Di root, Pak. Di root. Kurang penetrasi di root ya? Di root. Oke. Iya, Pak. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, sambil ini ya. Kita ngobrolin ini ya. Kayak jendol nih, jendol di bagian kiri. Agak menggelembung ini ya. Kira-kira ini apa kalau ini? Ini kayaknya gimana? Oke. Ya, semoga rekan-rekan semua di sana masih ingat dengan istilah ini. Burn through. Eksesif, Pak. Ya, Burn through, Pak. Ya. Jebol. Ya, burn through welding. Semoga masih ingat dengan istilah itu. Jadi kalau ngelasnya. Nah, ini contoh di bagian. Nah, ini nih, di bagian root ya, karena kelebihan. Semua kelihatan di sana ya. Kelebihan dia jatuh. Nah, dia jatuh gitu. Dia jatuh seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kira-kira bentuknya mirip kayak gitu nggak? Kita bisa curiga ya? Kita bisa curiga. Nah, jadi Pak. kecurigaan kita adalah ini adalah terjadi seperti ini mirip. Dia burn through. Tentu kadang bentuknya bulat atau bentuknya juga nggak harus bulat sih. Kadang juga bentuknya sedikit elips lah gitu. Nah, ini namanya burn through. Burn through. Misalnya seperti ini ya, burn through. Dia kebakar, jatuh gitu. Ngelas, kebakar, terus jatuh gitu ya. Nah, ini. Tembus Ya, tembus sekali. Ngelas di root, ngelas di root, tapi dia kelamaan di bagian itu. Kelamaan bukannya penetrasinya kebanyakan gitu ya, kebanyakan, tapi kelamaan karena dia cair ya jatuh jadinya gitu. Karena dia cair dia jatuh. Lanjut ya. Good. ya. Oke. Lanjut, Pak. Ya, kira-kira ini apa? Ada becak-becak kayak gini nih. Porosity, Pak. Porosity kayaknya, Pak. Ya. Ya udah kayak dibahas di ini sebelumnya ya. Oke. Mantap. Nah, ini. Ini kira-kira apa? Undercut. Undercut, Pak. Undercut ya. Oke, dan undercut ini cukup lumayan dalam ya. Terus ada sedikit nih di bagian sini, ada sedikit garis juga nih. Garis ya, kurang tahu ada apa gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini nih ada lagi nih. Nah, ini bentuk ini ada ngelas nih, kayaknya ini pipa ya. Jadi bentuknya agak sedikit melingkar. Di sini ada bentuk kayak apa ya? Kayak cakarnya kucing nih, atau kayak gigi taring gitu ya. Ini juga ada lagi kiri dan kanan. Oke, kira-kira ini apa? Indikasinya kira-kira? Ayo, kira-kira. Gimana? Oke. Kayaknya, Pak. Gimana? Crack. Oke. Slack. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat bentuknya dulu ya. Bentuknya sedikit runcing kayak gini. Ini biasanya coba ya kita ada namanya start stop pada saat kita melakukan welding. Jadi pada saat kita melakukan welding, pengelasan, kita pada saat mau berhenti ini bisa saya coba berpesan ya.
Ya, ini contohnya kita ngelas ya, ngelas berhenti di sini gitu ya. Ya, habis itu kita mulai lagi, sorry kebalik dari sana. Kita ngelas dari sana, dari atas, terus berhenti. Habis itu kita mulai lagi, mulainya nggak pas, nggak bagus gitu ya. Habis mulai lagi di sini. Nah, kadang-kadang kalau bentuknya mulainya nggak pas, bisa jadi bentuknya dia agak sedikit runcing kayak gini. Nah, ini kemungkinan besar karena bentuknya dia ada di ini, kemungkinan dia masalah start sama stopnya bermasalah gitu ya. Start stopnya bermasalah di sini. Karena dia ada di bentuknya kayak sedikit lingkaran gitu ya. Mirip-mirip kayak gini ya. Coba bayangkan kalau dia mulainya dari sini agak sedikit ke atas. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi kadang-kadang di sini kita juga harus tahu proses pengelasannya gitu, proses pengelasannya seperti apa. Lanjut ya. Pak, saya mau nanya Pak. Boleh. Kita bisa tahu dia itu defect-nya di capping atau di dalam itu dari mana Pak? Dari letaknya. Pertama kita letaknya gitu ya. Letaknya. Dan kalau kita lihat di sini, ini yang atas ini ya, dia mulainya dari yang bayang, ini kan yang putih tengah ya. Berarti yang putih tengah ini berarti root ya. Sedangkan kita lihat kalau yang ini nih, di bagian ini, dia mulainya dari yang bagian samar-samar di atas, di atas. Berarti kita bisa memastikan ini berarti cacat indikasi ini letaknya bukan di root. Tapi dia letaknya ada di capping. Nah, dia mulai dari yang samar-samar di atas, mulainya dari situ. Ini juga sama dia, mulainya dari yang samar-samar ada di atas. Berarti letaknya ada di cappingnya. Bagian cappingnya seperti itu. Ya, sebenarnya ini sih kalau dari visual udah kelihatan dengan baik sih gitu, kalau dari visual. Pak, mau nanya lagi, Pak. Boleh. Kemarin kan ada dijelasin penggunaan densitometer tuh Pak, kan mengukur kegelapan itu. Kalau kita itu gunanya untuk apa Pak? Apa bisa dengan pengukuran kegelapan itu bisa tahu kedalamannya juga kira-kira gitu, di misalnya ada di rootnya, ada di filarnya kah? Gitu. Apa bisa? Ya, dia sebenarnya densitometer dia untuk tahu terang atau gelapnya dari film ya, dari film itu sendiri ya. Oke, skalanya dari 0 sampai ke 4 gitu ya. 4 sudah paling gelap gitu ya. 4 itu paling gelap. Nah, intinya dia sebenarnya sih nanti ada aturan tersendiri untuk densitometer. Kalau untuk bisa dibaca di film itu ada yang standar, ada yang skalanya dari 2 sampai 4, ada juga 1,8 sampai 3,5. Tapi terlepas dari itu ya, densitometer itu fungsinya adalah untuk bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Tapi kalau seumpama dia sudah oke, gelap sama terang sudah bisa kelihatan, maka habis itu gimana cara membacanya? Gimana cara membacanya? Gitu sih. Jadi dalam ini nanti kita melihat gelap sama terangnya dari perbedaannya saja. Jadi densitometer itu dipakai di awal gitu. Memastikan bahwa filmnya itu sesuai dengan standar. Gitu. Memastikan di awal. Kalau film tidak sesuai standar, jadi bisa dilakukan interpretasi. Seperti itu. Ngecek di awal sih, tapi habis itu nanti ya nggak perlu densitometer pada saat kita menginterpretasi atau cara membaca film, kita nggak perlu lagi densitometernya. Saya ada rencana, insya Allah kalau sama kalian ada waktu, setelah UTS lah ya, mungkin minggu depan gitu ya. Saya mungkin mau membuka lab NDT. Cuman nanti kalian datang bolehlah 3 atau 4 orang gitu ya. Cuman saya buka tapi saya nggak ada di ruangan itu gitu. Nanti kalian boleh melakukan densitometer gitu di sana. Ya setengah jam biar bisa melakukan gitu ya. 2 minggu lagi lah gitu insyaallah. Nah, nanti kalau udah selesai nanti kasih tahu saya. Nah, kalian udah keluar. Intinya kita tetap nggak jumpaan gitu. Cuman saya buka gitu. Nanti biar kebayang lah cara gunanya. Ada rencana sih seperti itu ya, semoga bisa terlaksana dan saya juga dapat izin gitu. Tapi nggak banyak-banyak sih, satu ini mungkin paling banyak 4 orang lah atau 3 orang gitu. Ini ganti-gantian saja.
Perhatian saja untuk melihatnya. Ya, selalu tes lah insya Allah ya. Nah, kita lihat. Lanjut ya. Oke. Lanjut, Pak. Oke, yang mana nih? Ini kalau ini udah ya, ini dipetakin ya. Ini apa nih? Bercak-bercak putih di sebelahnya las-lasan. Mechanical Dynamics, Pak. Nah, kita lihat bentuknya ya, oke. Bentuknya dia bulat-bulat ya. Bulat-bulat. Spatter, Pak. Iya, kalau bentuknya kayak gitu berarti ini spatter ya. Dan warnanya putih. Warnanya putih. Artinya apa? Kalau warnanya putih, berarti dia nambah ya. Ketambahan gitu, ketambahan logam gitu. Oh. Kalau kena bekas gerinda warnanya apa? Hitam ya. Kalau bekas ke gerinda gitu, ke gerinda warnanya hitam nanti. Gerinda nggak sengaja gitu, nanti warnanya hitam. Kenapa? Karena dia lebih tipis. Kalau hitam berarti dia lebih tipis. Oke. Ini ada goresan gini. Kayak gini nih. Kira-kira ini apa cacatnya? Ada yang tahu? Grinding oke, Pak. Nah, ini adalah filmnya yang bermasalah ya, bukan las-lasannya yang bermasalah. Ini adalah cacat film ini, artefak. Ini filmnya kegores. Ya kan, kegores ya ini ya? Iya, Pak. Ya, seperti itu ya. Kalau di las-lasan nggak ada yang warna putih lurus kayak gini. Gitu ya. Ini nggak, kita nggak nemuin yang kayak gini ya. Walaupun ada tungsten. Kalau yang ada sidik jarinya itu gimana, Pak? Sidik jari. Ya, sidik jari sebenarnya itu jadi mempengaruhi interpretasi sebenarnya sih. Ya, nanti bisa kelihatan. Sebenarnya yang parah itu kalau sidik jarinya pas lagi filmnya dicuci. Filmnya dicuci dan dia jadinya bisa mempengaruhi ini kan masih lunak ya, jadi nanti bisa permanen. Tapi kalau pada saat sudah jadi film ya kita jaga-jaga juga, jangan sampai kepegang juga. Cuman biasanya masih dimaafkan lah gitu ya kalau sudah jadi. Ini bergantung juga sih inspektornya juga sih. Gimana? Tadi ada yang mau ini? Apa? Ya Pak, tadi mau nanya yang itu. Agak. Mau nanya kalau yang udah jadi itu, kalau dipegang tuh tetap jadi defect atau gimana? Nah, ya. Kita bisa dibersihin itu pakai tisu atau pakai apa yang masih bisa dibersihin kalau udah jadi. Cuman jangan kebanyakan juga ya, nanti lama-lama bisa nggak berlaku lagi filmnya. Oke, sekarang ada ini apa ya? Jangan ini, mungkin suasananya kurang baik. Oke, nah ini bentuk yang sini, kita lihat. Kira-kira apa nih bentuknya, kayak awan yang lebih tebal dari awan-awan yang lain. Oke, dia ada kelebihan ya, kelebihan atau eksesif ya, ada kelebihan atau eksesif. Nah, sekarang pertanyaannya dia eksesifnya di root atau di capping? Kita lihat. Di root. Kita lihat di capping, Pak. Rootnya kecil ya sini ya, rootnya. Terus habis itu di capping. Ya, di capping ya, karena besar sekali ya. Lanjut. Oke, ini. Ada warna hitam memanjang seperti ini. Crack, Pak. Crack. Nah, ini warna putih ini. Crack. Oke, kita sambil diskusi ya. Kalau crack atau retak, dia bentuknya tuh kayak serabut. Bentuknya garis, tapi garisnya tidak lurus. Agak-agak kayak akar gitu ya, dia berserabut gitu. Jadi kalau crack itu biasanya kayak patahan ya, patahan kayak kita lihat ini lah, retak-retak di dinding gitu. Kalau kalian ada di samping dinding ada retak gitu. Kita nggak pernah nemuin dinding retak lurus kan? Garisnya lurus kita nggak pernah nemuin kan ya. Pasti kalau retak, dinding retak pasti bentuknya garisnya agak-agak belok-belok gitu. Nah, itu crack. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, ada di tengah ya, ada di tengah dan relatif lurus nggak ini? Relatif lurus nggak? Relatif lurus. Ya, relatif lurus. Incomplete penetration, Pak. Betul sekali. Incomplete penetration. Kurang di mana?
Yang kurang di root atau di capping? Di root ya? Di root, Pak. Berarti incomplete root penetration. Jadi di sini bagian rootnya kurang keisi, kurang terpenetrasi. Bentuknya lurus, incomplete root penetration. Oke, kalau semua di visual ini udah langsung reject ini. Cuman kadang-kadang kenapa perlu radiografi? Padahal kalau di visual kan udah ketahuan langsung reject ya. Kadang-kadang yang di radiografi itu kadang-kadang bisa jadi pipa gitu. Pipa di mana kalau kita ngelihat ke dalam bagian rootnya tuh kita nggak bisa lihat. Kalau pipanya cukup kecil dan panjang gitu, nah kita nggak bisa lihat ke sana kan. Makanya kalau kita radiografi, kita bisa tahu bagian rootnya ini bermasalah atau enggak. Nah, di radiografi lah dia. Tapi kalau normalnya kayak kejadian kayak gini, normal kejadian, ini di visual aja udah ketahuan nih. Udah di reject ya ini ya, udah di reject di visual. Udah di reject. Ya, ini bentuknya lurus. Jadi ini ada incomplete root penetration. Oke, ini ada contoh gambar beneran nih, gambar beneran. Saya nggak bahas ini deh, udah cukup lah ini. Udah cukup ya, udah ada 10. Udah cukup, saya rasa cukup. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, silakan. Jadi kalau di game AW itu kan kalau Slack itu mungkin jarang, Pak. Iya. Tapi dia ada yang weldingannya itu kayak nggak nyatu gitu, Pak. Jadi kalau di UT dia udah pasti kena. Dia tuh kalau di Gojing jadinya kayak garis gitu dia, Pak. Itu biasanya memang dia nggak nyatu material sama weldingannya. Itu kalau di radiografi gambarnya garis gitu juga apa gimana dia, Pak? Oke, kalau nggak nyatu berarti dia nggak fusi ya. Kita bilang nggak fusi ya. Nggak fusi. Nah, nggak fusi kadang-kadang kalau nggak fusi itu dia di bagian bevelnya, di bagian permukaan bevel gitu. Normalnya sih bentuknya garis, tapi bergantung gimana cara kita menembakkan radiografinya. Menembakkan radiografinya ya. Normalnya dia bentuk garis atau kadang-kadang dia berbentuk seperti area gitu ya. Area gitu. Nah, bergantung gimana cara kita menembakkan sinar radiografinya. Ya, intinya nanti bisa mirip-mirip dengan apa tadi ya? Dia nggak fusi itu mirip dengan bentuk kayak slack inclusion yang gara-gara kalau di SMAW susah nggak dibersihin ya, tapi kalau di GMAW nanti jadinya dia nggak nyatu gitu ya, nggak nyatu, ketahuan celahnya di situ, ketahuan celahnya di situ. Tapi kadang-kadang kalau celahnya itu terlalu tipis, lack of fusion-nya terlalu tipis, kadang-kadang radiografi ini susah mendeteksinya. Kadang-kadang radiografi ini susah mendeteksi. Jadi kalau dia terlalu tipis, kadang-kadang radiografi susah mendeteksi. Makanya kadang-kadang untuk lack of fusion ini di tertentu lebih baik pakai UT kayak tadi ya. Kalau dia memang nggak nyatu, pakai UT ketahuan. Oh ini secara ultrasonic testing nanti ketahuan. Mudah karena dia pantulannya nggak mantul kembali. Tapi kalau pakai radiografi, kalau dia bentuknya terlalu tipis, susah dideteksi. Makanya pentingnya kita menentukan arah sinarnya dari radiografi. Oke, ya kurang lebih gitu. Nanti kita akan bahas kembali kalau pada saat kita ngobrol di ultrasonic testing, insya Allah ya. Setelah tes kita bahasannya ke ultrasonic testing, insya Allah kita. Oke. Mungkin kurang menjawab gitu, tapi ya sambil jalan nanti kita coba lihat contoh kasusnya lebih detail lagi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Takutnya kan nanti kalau misalnya garis gitu kan berarti ini crack atau itu kan bedainnya gitu, Pak. Ya. Makanya pintar-pintarnya cara menentukan arah dari sinar radiografinya. Kalau crack itu biasanya bentuknya nggak beraturan gitu aja sih. Tapi kalau lack of fusion pasti bentuknya lurus karena di bagian permukaan. Makanya pentingnya kita mencurigai dia lurus atau nggak beraturan. Kalau nggak beraturan kita arahnya ke arah crack. Tapi kalau bentuknya lurus, nah ada kemungkinannya di bagian bevel, letaknya di mana? Kalau di bevel berarti dia lack of fusion. Seperti itu ya.
Saya coba lihat ya, apakah di sini ada video mengenai lack of fusion. Bentar ya. Oke, sambil ini ada pertanyaan lain lagi? Oke. Belum, Pak. Ya. Nggak ada di sini yang di slide-nya saya. Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Jadi insya Allah kita besok minggu depan kita akan ujiannya apa? Interview seperti ini. Nanti saya ini aja ya, kita bicara di grup saja. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa gitu. Nanti ngisi sendiri aja gitu ya. Oke, ngisi sendiri aja. Nanti yang shift malam itu cuma kerja di shift malam cuma 3 orang tadi aja ya yang di grup itu ya. Kemungkinan sih minggu depan kemarin udah saya bilang minta ceng gitu Pak ke gitu. pagi. Ya. Jadi kalau bisa berarti dia masuk malam, tapi kalau nggak bisa berarti tetap kerja malam gitu. Ya intinya saya sediain lah waktu ujiannya malam. Nanti kita fleksibel aja sih ya. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nggak ada pertanyaan lagi. Saya tutup. Dan kita sudah mempelajari mengenai radiografi, walaupun ya ini masa pandemi ya belajarnya jadinya sedikit. Gitu ya. Harusnya bisa lebih banyak gitu, karena ini sebenarnya 5 SKS gitu ya. Itu belajarnya seadanya lah jadinya. Mohon maaf ya. Jadi ya setelah UTS nanti kita akan belajar di ultrasonic testing. Ya, terima kasih ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam, Pak. Selamat, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.